Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbus samawati wal ard. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa habibuhu al-mujtaba. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa man ittafa bi hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, hadirin. Segala puja dan puji bagi Allah Jalla wa Ala yang kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i, memahami agama kita, memahami bagaimana beribadah kepada Allah sesuai dengan dalil. Kita berharap dengan kita mendalami agama kita, ibadah kita semakin baik dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting, Allah Subhanahu wa taala terima dan menghindarkan kita dari azab-Nya. Baik, ma'asyiral ikhwah fillah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membahas tentang salat ya. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas waktu salat. Kita sudah bahas terkait dengan waktu salat. Nah, kita di kesempatan kali ini masuk ke pembahasan syurut as-shalah ya, syarat-syarat salat. Syarat-syarat salat. Kita tidak katakan hanya syarat sah salat. Kenapa kita umumkan saja syarat-syarat salat? Karena ada syarat sah dan ada syarat wajib nanti. Dan nanti kita akan diskusikan mana yang termasuk syarat sah, mana yang termasuk syarat wajib. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita semua tahu bahwa salat itu wajib ya. Sebelum kita masuk ke syarat-syaratnya, kita bahas terlebih dahulu wajibnya bagi siapa. Ini kemarin tertinggal karena waktu kita tidak cukup. Jadi ala man tajib, bagi siapa salat ini diwajibkan. Tajibu 'alal muslim al-baligh al-'aqil ghair al-ha'id wan nufasa wa yu'maru biha as-sabi idza balagha 7 sinin wa yudrabu 'alaiha li'10. Wajib bagi muslim, tentunya muslimah juga masuk ya, yang baligh dan berakal. Yang baligh dan berakal. Dia muslim, baligh, berakal. Tidak haid dan nifas, ini bagi perempuan. Ini jelas ya, ini sudah kita singgung berulang kali terkait dengan masalah ini. Kita langsung saja terkait dengan syarat salat. Ada ulama yang mengatakan syarat salat ada 9, ada yang 6, ya tergantung pembagian mereka. Baik, kalau di kitab ini, kitab Fiqhul Muyassar fi Dhail Kitab wa Sunnah, ini di sini disebutkan syurutus shalah 9. Syarat salat ada 9. Kalau di kitab ini, di kitab yang lain ada 6. Kadang 6 tapi ada 3 di situ, 1 poin. Ada 2 kadang. Ya sama aja sebenarnya. Baik. Yang jelas di sini ada 9. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-Islam. Yang pertama adalah Islam. Kalau ini syarat apa? Syarat sah apa syarat wajib? Syarat sah. Ya. Syarat sah artinya kalau ada orang kafir sholat sah tidak? Tidak sah. Ya, berarti Islam ini adalah syarat sah sholat. Jadi kalau ada orang kafir sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena syarat terbesar agar ibadah seseorang diterima oleh Allah adalah Islam. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah ketika kita dijadikan sebagai umat Islam, karena besar kemungkinan, ya, besar kesempatan gitu untuk diterima ibadah-ibadahnya. Adapun orang kafir tidak, Pak. Mau sebanyak apapun ibadah mereka, mau mereka ya infak ratusan miliar sekalipun, ya pokoknya orang-orang fakir dibantu dan seterusnya, itu tidak sah. Maksudnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Loh, kalau gitu Allah kok jahat sekali? Nauzubillah, ucapan ini ucapan batil sekali. Ya, kita katakan kok bisa jahat? Ya salah siapa dia tidak memenuhi syaratnya. Tidak memenuhi apa? Syarat. Memang betul mereka dapat balasan tapi hanya di dunia saja. Balasannya apa? Ya udah, nikmat yang mereka rasakan itu. Ya itulah. Jadi orang kafir dibalas kebaikan mereka tapi di dunia saja, di akhirat tidak. Ya sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya seperti itu. Balasannya apa ya itu? Bukankah mereka makan? Bukankah mereka minum? Ya mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia? Ya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan terlena ya, jangan apa? Jangan terkecoh gitu ya. Kadang-kadang ada sebagian kita membandingkan, oh itu orang kafir baik banget daripada orang muslim ini gini. Gak ada baiknya, Pak. Kebaikan yang ada di orang kafir itu sudah ada di dalam Islam, sudah ada ya. Dan banyak yang mengamalkannya juga dari kalangan umat Islam. Jadi jangan apa? Jangan terlena. Makanya nanti ya, amalan-amalan orang kafir itu Allah kumpulkan. Kemudian kata Allah, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilainya. Ini yang pertama, yaitu Islam. Dan ini adalah syarat sah, ya, syarat sah. Kemudian berikutnya adalah al-aql, yaitu berakal. Berakal artinya akalnya sehat, ya, akalnya waras. Ini syarat apa, Pak? Syarat sah. Syarat sah. Sehingga tidak sah apabila ada orang gila sholat. Ada orang gila sholat? Ya ikut-ikutan barangkali ya. Diajak sama orang, ya udah ikutin aja pokoknya saya. Jadinya melongo aja gitu ya, ikut-ikut aja gitu ya. Tidak sah sholatnya. Karena tidak ada niatan di dalam hatinya gitu ya. Nah, dan juga dari sini kata para ulama, orang mabok itu tidak sah sholatnya. Karena akalnya bermasalah. Akalnya apa? Bermasalah ketika dia mabuk. Ya, mendem gitu. Lagi mendem terus, waduh, dengar azan dia sambil geliang-geliang dia. Nggak tahu dia apa yang dia ucapin gitu. Ini tidak sah. Meskipun para ulama mengatakan kalau memang dia masih masih sadar, mungkin nggak terlalu dalam lah, Pak ya. Nggak terlalu apa? Nggak terlalu dalam, baru mungkin beberapa tenggak gitu ya. Masih sadar dia. Tapi pas waktu sholat, mau kemana? Mau sholat dulu. Lagi mabuk mau sholat dulu gitu ya. Para ulama mengatakan ya sholatnya sah dari sisi apa? Kesahannya, tapi dari pahala kosong. Ya, dari pahala apa? Kosong. Wah, hati-hati. Yang tidak diterima pahalanya, mesti tidak dapat pahala. Ya, makanya jangan sampai apa? Minum-minum khamar ya. Jangan sampai minum khamar yang mendem. Ini miftah kulli syarr kata Nabi SAW. Kunci segala keburukan. Itu minum khamar. Baik. Jadi tidak sah. Yang pertama apa tadi, Pak? Islam. Kemudian yang kedua berakal. Jadi akal adalah syarat sah. Syarat sah. Kemudian bulugh, baligh. Saya tanya. Ini syarat sah apa syarat wajib? Kalau kita katakan baligh adalah syarat sah, berarti anak yang belum baligh ketika sholat tidak sah. Ataukah dia ini syarat wajib? Meskipun syarat wajib? Kalau seandainya kita katakan ini syarat wajib, maka anak yang belum baligh ketika sholat, yang penting dia tamis, maka sah. Jawabannya ya ini, yang kedua. Langsung aja lah ya saya jawab. Jadi baligh adalah syarat wajib. Syarat terkena kewajiban gitu loh. Kapan anak terkena kewajiban? Kalau dia baligh. Nah sekarang pertanyaan, kalau dia belum baligh terus dia mau sholat, sah tidak? Jawabannya sah. Asal dia sudah tamyiz. Asal dia sudah tamyiz. Berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Menunjukkan umur 7 tahun
itu sudah teranggap sholatnya, sudah sah sholatnya. Dan inilah yang dinamakan dengan apa? Mumayyiz atau yang sudah tamyiz. Ada sebagian ulama mendefinisikan tamyiz adalah ya sudah mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya. Tapi yang sahih adalah ini, umur 7 tahun. Di bawah 7 tahun belum tamyiz. Di bawah 7 tahun belum tamyiz dan ibadahnya belum teranggap. Tapi tetap usahakan ya anak dilatih. Ya sekali lagi, balik adalah syarat wajib. Ini bukan syarat apa? Bukan syarat sah. Kalau kita katakan balik adalah syarat sah, berarti anak yang belum balik terus mereka sholat tidak sah, enggak gitu. Ya, kalau memang tidak sah, Nabi SAW tidak akan perintahkan kita untuk memerintahkan mereka sholat. Ya. Baik. Dan saya sering sampaikan, meskipun ya mereka belum wajib ya, belum balik ya, tetap dilatih. Jangan sampai kita terbiasa, jangan sampai kita membiasakan mereka untuk tidak sholat, padahal mereka sudah masuk umur diperintahkan sholat. Hati-hati Pak. Ya, jangan sampai kita membiarkan mereka yang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita biarkan anak kita melupakan Allah, jangan salahkan ya. Kalau nanti ketika kita sudah tua, dilupakan anak-anak kita. Allah saja dilupakan, apalagi orang tuanya. Apalagi karena sebab orang tuanya lagi. Baik. Sering kan dapati orang-orang yang sudah tua renta, mereka ditinggalkan anaknya. Kalau cerita hebat, anak saya ya yang satu jadi polisi, yang satu tentara, yang satu ya, tapi saya nggak pulang-pulang. Ya karena itu tadi, pasti ada sesuatu yang salah dalam mendidik mereka. Mungkin selama ini hanya dikasih makan, dikasih minum, fasilitas dan seterusnya, ibadahnya enggak. Ya jangan salahkan. Ya. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Makanya sebenarnya kita mengajarkan anak kita agama itu ya untuk kita Pak, kebaikannya. Ya, di saat kita butuh bakti anak kita ya nanti anak kita berbakti kepada kita karena mereka paham agama gitu. Tapi harus yang benar ya, milih pesantrennya harus betul-betul yang mengajarkan Al-Qur'an dan hadis. Dan aman ya karena banyak ya sekarang ini cabul ya. Jadi sekarang ini nggak cuma khawatir ke anak-anak perempuan, Pak, anak laki-laki juga khawatir, Pak. Banyak yang apa? Ya itu. Nauzubillah ya. Harus betul-betul selektif. Jangan hanya terpukau dengan gedung yang besar gitu ya. Lihat ya. Lihat, pokoknya harus teliti, Pak. Lihat pengajarnya, lihat gimana metode pembelajarannya, apa yang dipelajari ya. Kalau nggak paham ya cari ustadz yang benar gitu ya untuk menilai ini benar nggak pondok nih sesuai tidak dengan Al-Quran dan hadis, kegiatannya apa aja itu hak kita Pak, lihat kegiatannya oh begini gitu ya. Kemudian tanya alumninya ya harus begitu Pak. Kadang orang tua asal masukin aja ngelihat brosur gitu ya bagus nih brosur mah Pak nampilin yang bagus-bagus, nggak mungkin yang jelek-jelek. Langsung lihat, tanya, seleksi dulu, perhatikan, lihat ya beberapa minggu, tanya alumninya gimana di sana, gimana ustadz-ustadznya. Jangan sampai kita salah. Ya ini mau narok buah hati kita gitu loh ke lembaga pendidikan. Jadi harus betul-betul yang betul. Dan lanjut ke kitab. Oke, yang pertama tadi Islam, kedua berakal, yang ketiga apa? Balik. Nah, yang keempat, Pak. Nah, ini saya mau tanya, ini syarat sah apa syarat wajib? Yaitu suci dari hadas. Suci dari hadas. Ini syarat apa? Syarat sah ya. Syarat sah. Jadi kalau seandainya ada orang dia mampu menghilangkan hadas, tapi dia tidak hilangkan hadasnya, artinya dia masih dalam keadaan tidak bersih atau tidak suci, maka tidak sah salatnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Dalam riwayat lain, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdas hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat tanpa taharah,
Dalam riwayat lain, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Jadi kalau ada orang dia salatnya Allahu Akbar, ya udah dapat 1 rakaat, terus bangkit rakaat kedua Allahu Akbar, astagfirullah, lupa. Lupa apa? Lupa wudu contohnya. Lupa taharah. Maka kita katakan ya batalkan. Seharusnya ya keluar. Intinya keluar terus wudu. Terus wudu. Ulangi sholatnya dari awal. Begitu juga yang lupa supaya malamnya habis tempur gitu ya. Terus bangun-bangun langsung wudu. Dia lupa mandi nih. Wudu, terus sholat. Sholat sunnah, terus sholat subuh. Habis selesai, astagfirullah, astagfirullah, belum mandi ya udah mandi terus sholat lagi ya di qadha, karena yang tadi tidak sah karena sholatnya tanpa toharoh, jadi harus ulang lagi ya, sholatnya harus diulang kembali. Tapi Pak, di sini ya di kitab yang lain itu ma'al qudrah, apabila mampu menghilangkan hadas. Jadi kalau ada orang kondisinya itu tidak memungkinkan untuk menghilangkan hadas, ya, maka dia dapat rukhsah, dia dapat keringanan. Contohnya ya kita pernah contohkan, pas ditanya waktu itu kalau nggak salah, ada orang sakit, dia di rumah sakit. Qadarullah, ya biasanya kalau di rumah sakit di itunya kemaluannya biar nanti kencingnya melalui situ, melalui lubang di situ kan, diselang, pakai selang, keluar terus, kan dia berhadas tuh. Nah kalau begini kondisinya, maka tidak masalah. Maka tidak apa? Tidak masalah. Karena hukum orang yang sakit itu dibedakan dengan hukum orang yang sehat di dalam Islam ini. Ya. Makanya jangan sampai udahlah sakit terus nggak sholat gara-gara itu. Bahkan ya kasihan sekali orang tua, saya sering dapati ketika orang tua sakit di rumah sakit ya, malah anak-anaknya tidak mendukung orang tuanya untuk melaksanakan sholat. Udahlah Pak, nggak usah sholat, ini loh kondisinya gitu kan. Allah maaf penyayang. Padahal harusnya ya kondisi-kondisi kritis itu lebih disemangatin gitu ya. Karena kita nggak tahu nyawa gitu. Kalau emang nggak bisa toharoh sendiri, udah diwudukan, diwudukan. Kalau itu nggak bisa dilepas, sulit, ya udah nggak apa-apa. Karena dapat keringanan. Orang yang sakit itu Pak di dalam Islam sekali lagi dapat keringanan. Makanya orang sakit dia boleh sholat sambil duduk. Ya kalau memang nggak bisa berdiri, padahal berdiri itu rukun. Akan ada pembahasannya nanti. Rukun sholat Pak ditinggalkan. Kenapa? Karena sakit. Sah, tidak masalah. Padahal rukun sholat. Ya maka demikian pula gitu. Orang yang mereka tidak bisa menghilangkan tadi ya, maka tidak masalah. Ini istilahnya salasil baul. Jadi buang air kecil terus gitu ya, buang air kecil terus. Begitu juga wanita yang istihadah. Wanita yang istihadah pun sama. Dia keluar darah terus Pak, tapi bukan darah haid Pak. Kalau haid kan jelas, tidak sholat, tidak puasa. Kalau darah istihadah tetap wajib puasa. Ya, ini darah penyakit dia Pak, keluar dari rahim gitu ya, bukan karena haid. Darahnya normal, kalau kita terluka contohnya keluar kayak gitu darahnya. Nah wanita istihadah dia tetap wajib sholat. Nah terus gimana? Dia sholat dalam keadaan darahnya keluar terus, gimana? Kita katakan iya. Tapi dia sebelum sholat ya dia bersihkan dulu tempat keluarnya darah. Kemudian setelah itu pakai pembalut lah atau pakai pampers dewasa. Setelah itu ya udah dia wudu, ya udah biarin setelah itu keluarlah gitu ya, tidak masalah. Nah, ini harus dipahami, ya harus dipahami. Nah orang-orang yang kayak tadi yang kencing itu disamakan hukumnya dengan wanita istihadah, dikiaskan gitu kalau istilah fikihnya atau usul fikih. Begitu juga orang yang buang angin terus Pak. Ada sebagian orang itu di waktu-waktu tertentu, buang angin terus Pak.
baru wudu udah buang angin lagi. Waduh, kadang belum selesai wudu buang angin lagi. Ini biasanya di bulan-bulan Ramadan ya. Pas waktu berbuka gitu atau lagi masuk angin. Lagi apa? Masuk angin, buang angin terus. Dikit-dikit buang angin, dikit-dikit buang angin. Nah, kalau wudu buang angin wudu lagi enggak selesai-selesai ya, enggak salat-salat. Makanya dia hukumnya disamakan dengan wanita yang istihadah. Terus gimana? Ya sudah, begitu masuk adzan atau masuk waktu sholat, dia wudu. Dia apa? Dia wudu sudah. Dia wudu seperti biasa. Setelah wudu, wis dibiarin saja. Mau prat pret prot ces cas cus gitu ya, nggak masalah. Sholatlah. Dalam keadaan seperti itu, iya. Karena Anda sedang tidak baik-baik saja perutnya gitu, lagi sakit, dan di dalam Islam orang yang sakit, yang bermasalah gitu ya, tubuhnya itu dikasih rukhsah atau keringanan. Itu tadi, dia tuh disamakan dengan wanita istihadah, dan inilah yang dibahas di kitab-kitab fikih. Ya. Kalau orang nggak paham ini Pak, wah tersiksa sekali Pak. Bentar-bentar wudu, waduh kentut lagi, wudu lagi, udah komat, waduh balik lagi, apalagi jauh ya, wah repot. Sudah, wudu, setelah itu udah biarin saja. Batasannya gimana ya? Kita tahu kan. Kalau seandainya baru wudu buang angin, wudu lagi, buang angin lagi, wah ini berarti lagi bermasalah. Ya udah, praktekkan. Wudu, setelah wudu biarin. Silakan gitu ya, mau prat-prat silakan. Ya. Ya paling nanti kawannya yang di sebelah, ini ada aroma nggak asing gitu ya. Ya, aromanya nggak asing kayak kenal itu sopoi tapi kok aneh sholat gitu. Ya antara itu, antara kalau ada yang kayak gitu ya antara orang dia lagi sakit gitu ya, salah sirrih ya istilah fikihnya, salah sirrih, atau memang ada orang yang ngempet dia apa? Dia keluar tapi dia maksudnya keluar angin tapi dia lanjutkan sholatnya. Ini kesalahan juga. Nggak boleh, Pak. Ini kalau kita buang angin pas lagi sholat, ya udah, Mbak, ya keluar saja, keluar. Ya keluar. Di sini agak repot sih memang ya. Ya udah keluar aja, terobos. Ya. Terobos apa? Saf gitu ya. Ya kita yang di saf paham lah kalau ada saudara kita mau keluar, oh berarti dia entah kebelat gitu atau batal wudunya, ya kita kasih jalan. Kita apa? Kita agak geser dikit supaya dia bisa masuk gitu ya. Oke, ini enaknya apa jendelanya itu yang sliding gitu. Jadi kalau ada yang batal tinggal udah lewat situ. Ya tapi ya udahlah, ini kalau udah begini ya udah tinggal nyelip-nyelip aja. Kalau memang di sop pertama terus batal gitu ya, ya udah nyelip aja. Ya. Jangan dilanjutin. Kalau ada orang nanya, kalau ditahan gimana? Ya kalau ditahan ya selama tidak keluar ya tidak batal. Ya. Tidak batal. Karena sesuatu yang masih di dalam itu belum ada hukumnya. Ya. Jadi ma fi batin la hukma lahu. Apa yang masih di dalam itu belum ada hukumnya. Kapan angin dihukumi membatalkan? Ya kalau keluar. Ya. Seperti itu. Kalau enggak keluar masih di dalam gitu ya. Ya sudah. Cuman makruh ya. Dimakruhkan. Dimakruhkan. Yang jelas tidak mengurangi tidak berpengaruh terhadap kesahan sholat. Dan kadang-kadang Pak reseknya itu akhir-akhir Pak. Ya. Terus akhir-akhir terus gede lagi itu mau itu ya. Pernah mungkin ya. Deh. Ya pilihan di Anda, mau tahan silahkan. Mau nggak ditahan juga ya silahkan itu ya. Tidak masalah, tidak berpengaruh terhadap kesahan sholat. Dan ini terkait dengan toharoh ya. Oke, ini yang keempat, coba kita ulang supaya ingat. Islam, berakal, balik, kalau balik ini syarat wajib, kemudian toharoh. Ya, kemudian toharoh. Berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah di sini dukhulul waqti lis-shalah al-muaqqadah. Masuknya waktu salat. Nah, ini syarat sah ya. Jadi kalau ada orang salat sebelum masuk waktu salat, ya tidak sah. Tidak sah sebagaimana yang kita sampaikan
di pertemuan kemarin, Allah sudah menetapkan waktu untuk sholat. Inna sholat kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Jadi jangan sampai kita ya buat aturan sendiri, mentang-mentang lagi ya semangat, udahlah sekarang aja sholatnya gitu ya, kelamaan, padahal belum masuk waktu sholat. Ya kalau mau sholat sekarang, sholatnya sholat sunnah gitu ya. Adapun sholat yang wajib seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu harus di waktunya. Kecuali ada uzur, ya seperti safar, sakit bisa nanti di jamak, jamak takdim atau jamak takhir, ya tidak masalah. Yang bisa dijamak dijamak. Baik, jadi tidak sah Pak ya sholat yang dilakukan sebelum masuk waktunya. Bagaimana setelah habis waktunya? Ini di luar waktu. Di luar waktu sholat. Nah ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan ya dia tetap sah, sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Tapi dia apa? Berdosa. Ada sebagian ulama mengatakan tidak sah. Ya kenapa? Karena hadis yang membolehkan seseorang sholat di luar waktunya itu hanya untuk yang punya uzur. Jadi sah kalau ada uzur. Ini kalau udah habis waktunya, Pak ya. Kalau sebelum waktunya jelas. Nah, kalau sudah habis waktunya, nah ini ada silang pendapat. Tadi sudah saya sampaikan, sebagian ulama mengatakan ya sah tapi berdosa ya. Tapi berdosa. Ada sebagian ulama mengatakan tidak sah. Ya, tidak apa? Tidak sah. Kenapa? Karena dalil yang menunjukkan bolehnya sholat di luar waktu itu hanya untuk orang yang punya uzur. Jadi tidak sah kalau nggak ada uzur gitu maksudnya. Karena Nabi mengatakan, contohnya hadis Nabi SAW bersabda, "Man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa sholat. Barang siapa apa? Lupa sholat, mungkin karena sibuk gitu, sibuk sekali. Dia sebenarnya pokoknya di hatinya kalau masuk waktu sholat dia sholat. Cuman karena sibuk mungkin jadi mekanik atau bengkel gitu ya, saking apa sibuknya, fokusnya mainin baut, oli dan yang lainnya, sampai-sampai wah ini udah habis gitu ya waktu zuhur atau waktu asar contohnya, masuk maghrib, saking ininya. Maka tidak masalah, dia kerjakan. Karena kata Nabi, barang siapa yang lupa sholat, terlupakan gitu. Bukan sengaja, dia orangnya menjaga sholat. Atau tertidur kata Nabi. Atau ketiduran dia. Maka hendaklah dia kerjakan sholat tersebut apabila dia ingat. Kerjakan. Barang siapa yang lupa dan ketiduran, barang siapa yang lupa sholat atau ketiduran, maka hendaklah dia lakukan sholat tersebut ketika dia ingat. Berarti orang yang tidak lupa dan orang yang tidak ketiduran tidak sholat itu, Pak. Bukan kita halangi gitu ya, karena apa-apa, karena memang tidak sah, ya, karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang yang melakukan sholat sebelum waktunya itu tidak sah, begitu juga. Ya, ketika habis waktunya tidak sah kecuali ada uzur. Kecuali ada apa? Ada uzur kayak ketiduran. Dia udah niat banget ya, pokoknya orang ini suka menjaga sholat, terus tidur, bangun-bangun jam 6, jam 7 nih, udah terbit matahari. Terus gimana? Kan habis nih. Ya udah sholat ya. Sholat di qadha. Ya, di qadha. Ini dia hadirin, makanya kita berusaha ya jaga sholat kita. Karena meninggalkan sholat ini, ngeri sekali. Ya, seperti yang kita sudah pernah sampaikan, sangat-sangat mengerikan ya ancamannya.
Ada hadis Pak ya saya sebutkanlah sedikit ya. Nabi SAW pernah diperlihatkan ada seseorang yang tiduran. Terus ada orang yang megang batu besar, kemudian dijatuhkan ke muka orang tersebut sampai ke kepala orang tersebut sampai hancur, terus menggelindinglah itu batu. Tidaklah orang yang menjatuhkan batu mengambil, melainkan kepalanya sudah seperti semula lagi, kemudian terus seperti itu. Itu salah satu siksaannya. Pak jangan lemparkan batu Pak, kejepit pintu ya sakit Pak. Ya. Dan ini bukan omong kosong Pak. Wahyu itu adalah kebenaran. Ya. Bukan apa? Bukan omong kosong. Makanya kita ibadah ini untuk keselamatan kita. Kita sholat ya, kita sujud, ruku dan seterusnya supaya kita selamat dari azab. Dari azab. Makanya ngeri sekali orang yang meninggalkan sholat. Itu baru salah satu di antara azab yang disediakan. Naudzubillah. Ya tangan ketindih apa gitu ya, kejepit apa, sakitnya luar biasa gitu kan. Apalagi seperti itu kan. Baik, ya masing-masing sudah mengambil jalannya Pak. Kita hanya bisa menasihati. Kita hanya bisa menyampaikan, diterima itu yang kita harapkan, tidak diterima hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa. Yang nggak bisa kita pegang itu ya. Karena itu sholat gitu ya, nggak gitu. Ya. Masing-masing sudah memilih jalannya. Kadang sedih Pak, cuman ya gimana lagi. Ya. Nabi SAW pernah di awal-awal dakwah itu luar biasa sedih sekali. Beliau ingin orang masuk Islam selamat dari azab, tapi malah menolak. Sedih beliau. Sampai Allah tegur Pak. Sampai Allah tegur. Ya. Inna ma'alaikal balagh. Tugas kamu hanya menyampaikan. Tugas kamu hanya apa? Menyampaikan. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan, tapi ingat, kamu cuman pemberi peringatan. Yang beri hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semenjak itu ya sudah Nabi SAW ya udah normal. Saya pun gitu Pak di awal-awal dulu dakwah ketika belum begitu memahami kayak semacam tadi ini. Aduh sakit. Keluarga dinasehatin orang. Kita pengen mereka selamat masuk surga gitu ya, bareng-bareng kita berusaha lah berjuang. Malah nolak dan seterusnya orang-orang wah. Ya, ada rasa jengkel, dongkol dan seterusnya. Tapi kita terus belajar memahami usul dakwah dan semacamnya, mulai itu ya udah lebih legowo. Sekarang lebih ya sudah masing-masing sudah mengambil jalannya, tinggal terima aja konsekuensinya dari setiap pilihan yang kita pilih gitu. Cuman tolong ingat, tolong tanamkan di diri kita, kalau ada orang menasihati kita berarti dia sayang sama kita Pak. Berarti dia apa? Sayang sama kita. Ya. Maka kita ya jangan malah benci ya sama orang yang ngingetin kita. Kalau kita orangnya susah diingetin, susah dinasehatin, seperti yang pernah saya sampaikan, hukuman Allah untuk orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang tidak mau menasehati dia. Itu hukuman. Orang-orang nggak mau ya, karena ketahuan nih orang ini kalau dinasehatin marah, kalau dinasehatin malah menjauh, malah ngajak gelut dan semacamnya. Ya udah akhirnya orang malas. Akhirnya udah dia di atas ketidakberesannya. Nah ini terkait dengan masuk waktu sholat, ya. Masuk waktu sholat. Coba kita ulang supaya ingat. Pertama Pak, Islam. Terus berakal ya, balik, masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Ada yang ketinggalan? Toharoh, ya. Toharoh terus masuk sholat. Baik, berikutnya. Oke, dikit lagi. Adalah menutup aurat. Menutup aurat jika mampu ya. Menutup aurat jika mampu. Jadi Pak, yang penting itu tertutup aurat. Tidak harus suci.
Suci itu tidak harus bersih. Suci harus ya. Suci itu harus. Maksud saya mau menyampaikan karena ada sebagian orang bajunya kotor nih, bau gitu ya. Akhirnya apa? Jadi alasan untuk tidak sholat. Padahal yang penting auratnya tertutup, yang penting tidak najis, ya. Daripada tidak sholat sama sekali, ini musibah besar, ya musibah. Nggak masalah. Anda pakai baju apa contohnya, yang oli-oli mekanik gitu ya, nganin oli atau apalah gitu ya. Ya udah, yang penting tidak najis. Kan oli tidak najis, ya. Aduh saya nggak bawa salin, nggak bawa sarung, nggak, udah begitu aja bisa, ya bisa. Udah sejadahnya pakai kardus saya jadi, yang penting sholat. Kalau memang tidak ada yang lebih baik dari itu gitu ya, daripada tidak sama sekali. Karena sebagian orang malah jadi alasan, waduh saya nggak bawa sarung ya, saya kotor ya, saya kotor kan tidak najis. Yang bermasalah itu kalau najis. Baik, jadi menutup aurat. Ya, kalau ada orang dia sholat tanpa menutup aurat, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Tapi ingat ma'al qudrah ya, kalau dia mampu. Kalau memang tidak mampu, contoh ya, kalau memang tidak mampu ya sudah, gimana lagi, sholatlah ya, ya sesuai dengan keadaan. Contoh aja Pak, barangkali ada ini di padang pasir ya, kalau di zaman sekarang mungkin agak susah ininya ya, karena serba mudah gitu ini. Contohnya lah di padang pasir, ya, kemudian apa, dirampok Pak, habis sesempak-sempak Pak, dilucutin pokoknya dah. Nggak ada apa-apa di padang pasir. Terus kita tahu ini masuk waktu sholat, gimana? Ya udah sholat. Kalau memang keadaannya seperti itu. Makanya ada pembahasan, ada kata ma'al qudrah. Jika mampu. Kalau memang tidak mampu karena tidak ada, ya sudah. Ya sudah. Baik. Baik, kalau seandainya Pak, ini contoh aja. Mungkin Anda beberapa orang ya, kelompok lah gitu ya, terus ada perempuannya Pak. Ada perempuannya. Bahwa dirampok semuanya, sesempak-sempak seitunya, kecuali Anda Pak. Contohnya kecuali Anda. Dan di situ ada wanita Pak. Terus masuklah waktu apa? Waktu sholat. Bagaimana Pak? Ada wanita nih satu orang. Cuma contoh aja Pak. Ah, apakah Anda kasih aja ke perempuan tersebut? Atau gimana Pak? Itu sampai dibahas Pak ya. Kita dulu pas bahas kitab apa? Kitab Zadul Mustaqni ya. Itu ketawa-ketawa gitu ya. Bahas ini. Ketika bahas masalah ini. Ada syekh ketika itu menjelaskan, kita ya udahlah kasih aja lah ke perempuan pakaian kita. Ya. Kasih aja ke perempuan itu. Kasihan karena auratnya lebih apa? Lebih inilah daripada kita ya. Kita orang malas juga melihatnya gitu ya. Baik. Ala kulli hal ya, kalau memang kondisi seperti itu sesuai dengan kondisi. Ini banyak, panjang sebenarnya Pak. Nanti gimana tata cara sholatnya kalau rame-rame? Ya, di situ ada apa? Ada perincian. Ada yang sambil merem kan, sholatnya merem gitu, karena kan aurat semua. Tapi insya Allah di zaman sekarang sulit ya. Alhamdulillah kita pepohonan banyak, minimal ya daun-daun lah itu ya. Kita buat gitu ya. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali Pak. Zaman dulu kain itu Pak, kain itu mahal ya, sesuatu yang istimewa. Baik, intinya menutup aurat. Masih ada beberapa ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya aja, Bapak-bapak sekalian. Masih terkait dengan aurat ya. Insyaallah kita lanjutkan. Wallahu taala alam bisawab, karena waktunya sudah larut. Ada harus ngejar apa? Jam opa ya. Wallahu alam bisawab, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.